Tasya tuh telepon aku kayak, Gal, lo punya kenalan manajer nggak gitu? Terus? Gue butuh nih karena manajer gue mau resign gitu. Okay. Terus aku di situ aku belum ngeyain kayak belum nawarin diri. Aku nyari temen aku dulu kayak ada nggak mau nggak gitu yang bisa jadi manajer juga gitu. Nanti aku ajarin gampang kok gitu. Wow, what a good statement. Nanti aku ajarin gampang kok. Terus Kan biar mau gitu. Maksudnya aku emang kayak pengen teman-teman aku atau orang di sekitar aku tuh kayak sukses bareng yuk gitu. Jadi kayak aku mau nawarin dulu gitu ke teman-teman aku yang belum ada kerjaan gitu. Ternyata belum ada yang bisa. Terus ya udah aku pikir-pikir. Kan aku selalu kerja sama Rachel itu misalnya dari pagi nih dari jam 7 cuma sampai siang doang jam 12. Habis itu selesai udah aku nggak ada kegiatan lagi karena emang secepat itu. Terus aku pikir-pikir apa aku bisa ya shift siang gitu ke Tasya habis itu. Kan rumahnya dekat sama-sama Kemang waktu itu. Oh, nah mungkin value itu juga yang membuat Gali ini sampai dengan saat ini bersama dengan Tasya Farahsya menjalin hubungan pekerjaan yang cukup erat lah. Bahkan bisa dibilang bukan hanya pekerjaan ya Gal, tapi mungkin juga sudah becoming a family gitu ya. Kita mau lihat juga ini ada artikel yang akan membuat kita membahas seorang Tasya Farahsya dalam kehidupan seorang Gali Sudarjo. Profil Gali Sudarjo, manajer Tasya Farahsya yang disorot karena kedekatan dengan anak bos. Waduh, baru nih Gal. 2023 Juni pertengahan, which is itu baru ada Ayang apa udah ada adik ya? 2003 kayak udah ada adik. Oh udah ada adik ya? Udah ada adik. Oke, berarti kan memang konten-kontennya Kak Tasya ini kan selain memang masalah beauty itu juga lucu juga tuh. Bahkan dulu tuh pernah ada yang kayak naikkan gaji editor Tasya Farahsya karena kayak itu lucu aja gitu kan. Nah ini mungkin lo bisa cerita gimana peralihan dari antara lo sama Rachel sampai lo sama Tasya dan kenapa lo memilih untuk Tasya yang gue pegang sampai sekarang. Pasti kan ada pertimbangan ya. Jadi gini, aku waktu sama Rachel itu, aku juga sekalian waktu itu kan aku juga masih freelance-freelancein banyak influencer lain juga ya. Kayak pas Tokopedia, Iya nggak apa. Pas ada brand itu yang kontrak 12 influencer, aku juga bilang Rahel nih aku banyak itu. Terus Rahel juga open aja. Terus aku ngomong kayak, Cel boleh nggak? Terus pada saat itu aku ada kerjasama sama Tasya, aku nyariin kerjaan buat Tasya, ada brand. Terus waktu itu kayak manajer Tasya sebelumnya itu kayak mau resign gitu. Oh pas banget dong. Pas banget dan Tasya tiba-tiba out of nowhere nelpon aku, padahal kita nggak akrab gitu loh. Oh ya? Maksudnya aku kan berhubungannya sama manajernya bukan sama Tasyanya gitu. Sampai Tasya tuh telepon aku kayak, Gal, lo punya kenalan manajer nggak gitu? Terus? Gue butuh nih karena manajer gue mau resign gitu. Terus aku di situ aku belum ngeyain kayak belum nawarin diri. Aku nyari temen aku dulu kayak ada nggak mau nggak gitu yang bisa jadi manajer juga gitu. Nanti aku ajarin gampang kok gitu. Wow, what a good statement. Nanti aku ajarin gampang kok. Terus biar mau gitu. Maksudnya aku emang kayak pengen teman-teman aku atau orang di sekitar aku tuh kayak sukses bareng yuk gitu. Jadi kayak aku mau nawarin dulu gitu ke teman-teman aku yang belum ada kerjaan gitu. Ternyata belum ada yang bisa. Terus ya udah aku pikir-pikir, kan aku selalu kerja sama Rachel itu misalnya dari pagi nih dari jam 7 cuma sampai siang doang jam 12. Habis itu selesai udah aku nggak ada kegiatan lagi karena emang secepat itu. Terus aku pikir-pikir apa aku bisa ya shift siang gitu ke Tasya habis itu. Kan rumahnya dekat sama-sama Kemang waktu itu. Oh nice. Aku ngomong dong ke Tasya, mau nggak aku manajerin? Tapi aku bisa siang, habis dari rumah Rahel aku ke rumah kamu gitu. Kita bikin konten, kita kerja. Terus ya udah deh boleh coba dulu gitu. Dan di situ kan Tasya keluarga Arab gitu ya. Maksudnya kayak ada cowok datang gitu ke rumahnya gitu kan kayak. Oh itu adalah salah satu ada satu hal yang aneh gitu. Tapi ya lama-lama dimaklumin aja karena emang ini kan buat pekerjaan profesionalitas gitu. Oh lucu juga ya. Itu tahun berapa Gal berarti? Itu tahun 2018 ke 19. Oh berarti sampai sekarang sudah mau ke 6 tahun. Mau 6 tahun. Berjalan ke 6 tahun bersama Tasya Farahsya. Terus, ya kan? Terus udah akhirnya aku jalan sama Rachel sama Tasya barengan. Terus ya udah sampai pada titik aku kayak aduh capek nih bolak-balik mulu soalnya rumah Rahel terus pindah ke Lenteng Agung gitu kan. Terus Tasya di Kemang kayak jauh, bukan Lenteng Agung, Jagakarsa. Kayak lumayan jauh gitu loh. Ya udah akhirnya
kayaknya aku ngomong ke Rachel gitu, kayak kita ngomong baik-baik, kita kayaknya aku harus pilih fokus salah satu aja. Is it okay gitu? Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kan rumahku lebih dekat ke Tasya, jadi mobilitasnya lebih lebih dekat gitu. Ya udah akhirnya aku lanjut sama Tasya, tapi kita freelance aja gitu. Nanti kamu kasih harga spesial ke aku ya, aku jualin lagi gitu. Sampai sekarang pun masih banyak brand yang kerja sama Rahel dari aku juga gitu. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, kok harus kerja bareng? Karena memang sedikit, mungkin ada yang nggak tahu juga ya, kalau gue jelasin dikit bahwa ada juga loh manajer yang memang dari head to toe, dari pembuatan konten dalam hal ini dia tuh benar-benar involved. Ada yang memang cuman kayak nyariin job aja, ada yang betul-betul sampai kehidupan pribadinya juga itu type of manager. Jadi memang berbeda-beda. Tapi kalau boleh sedikit sebelum masuk ke my next question, apa selama 6 tahun ini pengalaman yang paling tidak pernah terlupakan ketika lo menjadi manajernya seorang Tasya Farahsya dan ketika lo menjadi manajernya seorang Rachel? Satu aja dua-duanya. Dua-duanya pengalaman masing-masing. Pengalamannya itu bukan pengalaman ya. Apa atau hal yang aku bisa ambil? Boleh. Pelajaran bisa ya. Boleh. Pelajaran yang bisa aku ambil dari kesuksesan mereka ya. Jangan pernah pelit sama orang. Oh gitu ya, Bu? Mereka berdua nggak pernah pelit sama orang. Kayak orang butuh apa di mereka selalu ngasih gitu. Kayak misalnya pembantu asisten rumah tangga tabrakan gitu, langsung ditransfer kayak 20 juta gitu, kayak something like that, kayak nggak pernah pelit sama orang gitu. Jadi kayak aku itu pun jadi ngalir ke aku, jadi kayak aku belajar kayak gitu. Oh ternyata ketika kita nggak pelit sama orang, rezeki kita tuh ngalir terus gitu. Tasya sama Rahel tuh orangnya gitu, nggak pernah pelit sama orang. Tapi ketemu orang yang take it for granted nggak? Banyak. Ketawanya apa sama? Ketika take it for granted, nah lo gimana tuh sebagai manajer juga kan pastinya, karena ya ketika lagi-lagi ya, kadang-kadang mungkin kalau talentnya sama manajernya tuh udah deket banget, ketika dia ada masalah apa, masa nggak cerita kan nggak mungkin ya. Selalu cerita. Nah lo kan juga pastinya kan keimbas ya, kayak misalnya Desa ketipu atau gimana, itu kan lo juga kena, gimana caranya tuh supaya tetap bisa berbuat baik tapi juga dalam tanda kutip tidak bodoh. Iya, aku selalu ngingetin, aku selalu jadi kayak udah ini terakhir kali lo berbuat baik sama dia. Gitu. Tersebut ya. Kayak gitu, langsung ngomong langsung to the point aja. Gak usah lah terlalu baik, kadang emang kita butuh batasan gitu loh. Jangan terlalu baik sama semua orang gitu. Boleh kasih satu kesempatan aja, kesempatan kedua udah nggak bisa di-refund gitu. Emang ini apa namanya salah barang ya bisa di-refund ya, makanya kesempatan kedua tuh nggak bisa itu. So setelah mungkin udah dekat dan dapat dinamikanya, bagaimana menurut lo Gal sebaiknya seorang manajer ini from your professional POV ya, bisa bertindak atas talent-talentnya atau mungkin kalau di kantor atas anak buahnya gitu ya, tapi tetap bisa tetap intimate, maksudnya tetap dekat, tapi tetap ada boundariesnya bahwa oh ya, at this point ini udah bukan ranah profesionalitas gue lagi nih. Mungkin ya dia bisa take back atau mungkin dia bisa berubah jadi sahabat atau gimana. Jadi menemukan batas profesionalitas itu di antara manajer sama talentnya. Menemukan batas profesionalitas. Boundariesnya deh gitu. Boundariesnya itu sebenarnya, tunggu aku mikir dulu. Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Boundariesnya kayak gimana ya? Ada contohnya nggak? Misalnya gini, oke, Rachel ini atau jangan Rachel, misalnya lo punya anak ini deh, anak manajemen gitu ya, si A, sebut saja Mawar. Ini nih, Mawar ini sudah ada dalam ranah misalnya dia sama orang tuanya berantem, karena kan itu udah hubungan antara anak-anak sama orang tua gitu ya. Terus nyokapnya lu gitu. Tetap kasih POV dari nyokapnya, tapi juga lu tahu bahwa si Mawar ini sebenarnya nggak kayak gitu, dan keribut antara keluarganya ini akhirnya jadi mengganggu ke pekerjaan, dan dia jadi nggak bisa kerja dan lain-lain, postingan menjadi mundur. Nah oke nih, gue memang at one point gue harus
ngejar untuk dia bisa berkarya lagi as a manager. Tapi at same time karena gue udah deket banget dan gue juga nggak tega sama nyokapnya, apalagi kan lu bilang lu deket sama nyokapnya juga gitu. Gue juga harus mendamaikan atau at least gue berbuat sesuatu terhadap perhara ini. Mungkin itu kali ya yang bisa gue tiba-tiba terbersit. Oke. Kalau masalah boundaries kayak gitu biasanya aku kalau mereka ada artis aku ada masalah pribadi, aku cuma nasehatin aja kayak pelan-pelan aja gitu loh. Udah chill aja dulu, tenangin diri dulu gitu. Atau lo ngobrol dulu sama misalnya sahabat yang lebih dekat gitu. Terus ya aku sebenarnya nggak pengen ikut terlalu ikut campur banget gitu. Terlalu jauh, tapi aku cuma bisa kasih moral support aja gitu. Tapi as a friend ya pasti kita ngebela banget, tapi secara profesionalitas ya kita nggak mungkin bisa tunjukin itu misalnya di media atau di publik kayak gitu. Itu dia. Itu lebih ke belakang di belakang panggung aja, hal-hal di belakang layar aja yang kita tahu gitu. Dan gimana caranya lo menyelesaikan again from your professional POV as a manager gitu ya? Karena banyak juga kayak bintang mama gue di iTalk tuh dia harus ditipu sama manajernya. Terus juga dia bahkan mungkin ditipu sama brand. Oh ya. Sebenarnya bukan brandnya tapi mungkin. Third party. Orang-orang yang kayak manajemennya lah, bukan manajer ya, tapi manajemennya. Lah gimana sih? Agency, that's the word. Agency gitu kan kayak lah brandnya udah bayar tapi uang gue tidak dulu segala macam. Nah kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan itu dari sisi manajerial apa sih yang bisa lo pelajari baik dari sisi manajer atau dari sisi talentnya? Apa do and don'ts ya? Dari sisi manajer ya, aku udah harus mastiin kontrak itu kita baca baik-baik ya. Semuanya kita recheck lagi gitu. Sampai aku punya tim, aku suruh tim aku cek lagi ada yang salah apa enggak. Terus kita make sure juga misalnya kalau biar kita nggak ketipu sama agensi atau brand itu, ya dia harus bayar di depan dulu gitu, misalnya kayak 50% gitu. Nanti kita kasih insight-nya after postnya selesai gitu, something like that gitu. Jadi lagi-lagi pembelajaran di kontrak ya. Di kontrak, kita harus detail sama kontrak gitu. Jangan kayak langsung terima aja gitu, walaupun dari temen dekat gitu. Kerja dari temen dekat juga kayak ya harus profesionalitas gitu. Nah kalau lu sendiri dari seorang POV manager lagi-lagi ini kayaknya hari ini banyak banget yang kita ya karena dia seorang manajer terkenal ya saya. Apa yang menjadi daya tarik seorang talent? Apalagi ya sekarang kan udah banyak influencer dan lain-lain. Dan gue juga yakin lu pasti juga punya site yang pengen juga mencari bintang-bintang baru besides orang-orang yang pernah bekerja sama dengan lo. Apa POV yang menurut lo tuh unik dari seorang influencer? Mungkin dia nggak seorang influencer, mungkin dia seorang MC juga. Nah, apa tuh yang menurut lo jadi bisa poin plus? Poin plusnya itu dia harus punya USP ya, kayak apa tuh? Unique Selling Proposition. Terus. Punya ciri khas gitu loh. Punten Kak. Kayak Tasya gitu ya misalnya. Dia punya ciri khas yang kayak ngomongnya seru nyamblang gitu kayak aku suka banget sama bro ini gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang bikin terngiang-ngiang gitu, ngingetin kita sama dia gitu. Pokoknya kalian harus punya satu ciri khas gitu. Misalnya kayak content creator baru pengen bikin a day in my life, mungkin bisa punya ciri khas yang kayak suaranya diunik-unikin dulu kayak ih suka banget gitu di depannya gitu kayak 3 second rules gitu. Oh oke, 3 second rules. Ya kayak gitu, something like that gitu yang kayak orang tuh kayak menarik gitu buat lihat kamu gitu. Jadi lagi-lagi USP-nya USP-nya harus punya gitu. Kalau lo sendiri mungkin dari talent-talent yang baru ada apa USP apa yang lo lihat gitu? Kalau itu kan kayaknya dari brand banget ya selain itu. Apa spesifik USP-nya itu apa? Kalau Tasya udah kita tahu lah gitu. Spesifik USP-nya kayak apa ya? Yang ngebuat dia beda aja sih sebenarnya ya. Namanya juga unique selling point ya. Jadi yang lo mungkin nggak terpikirkan sekarang, tapi begitu lo lihat kayak wah ini sih banget. Ini lucu, ini oke banget gitu. Ini bisa banget. nih. Itu dia ya. Ini bisa nih terkenal gitu. Jadi misalnya kayak misalnya aku punya temen nih kayak orangnya tuh tiba-tiba kalau ngomong tuh suka lucu gitu. Lo kenapa sih nggak bikin konten? Lo bisa lo terkenal. Tapi malu gitu. Jadi something kayak gitu kayak. Oke. Misalnya kayak kita lagi nyeletuk terus dia kayak
gitu, lucu gitu, kayak selalu lucu gitu, nggak pernah nggak lucu. Nggak pernah miss the point ya? Nggak pernah miss the point, jadi kayak, lo kenapa sih nggak jadi content creator aja gitu, pasti banyak yang follow gitu. Oh, jadi itu juga ternyata mata-mata seorang manajer yang memang sudah ada dalam seorang Galih terbukti dari perjalanan karirnya ya. Karena kemarin juga kita sempat interview Zola, matchmaker. Nah itu juga memang kayak dari ngobrol itu kayak gue tahu deh lu bisa jodohin orang gitu. Jadi memang ada inilah uniknya profesi-profesi, ada gift-nya sendiri-sendiri ya. Tapi oke. Terakhir sebelum kita menutup perjumpaan kita yang sudah hampir 1 jam ini, ya ampun. Udah sampai hampir 1 jam? Udah. Masa sih? Terus ada dus iklan nih. Oh iya. Oh berarti itu my USP, unique selling point. Jadi nggak kerasa Gak ya? kerasa ngebuat obrolan nyaman, nggak kerasa sejam loh. 1 jam, say. Kalau aku mau itu udah 500 kalori. Ya Allah. Ini ada pertanyaan yang memang mungkin datang dari para penggemar Tasya, Gal. Dan menurut lo gitu ya, apa sih yang membuat Tasya Farahsya ini sangat unik terlepas dari tadi yang tadi lu bilang, yang orang belum tahu deh kalau misalnya Tasya itu dia tuh bisa accurate skincare tuh orang udah tahu. Kalau dia tuh juga punya cara sendiri itu orang tuh udah tahu, orang udah bisa lihat di kamera. Tapi apa satu karakter yang orang tuh nggak tahu, dia nggak kelihatan dari kamera, tapi menurut tuh sebagai teman dekatnya ini tuh yang membuat Tasya tuh bisa bertahan. Dan apa yang bisa menjadi satu hal kayaknya kalau gue nggak sama Tasya, gue tuh nggak akan dapat ini. Gitu ada pertanyaan ya. Oke. Karakter yang orang nggak tahu, Tasya apa yang membuat dia bisa bertahan, dan kalau gue nggak sama Tasya, kayaknya gue nggak akan bisa dapetin ini. Dapetin ini itu terserah lu apa aja. Tasya tuh agamais banget. Despite dia nggak pakai hijab ya. Yeah. Tapi dia tuh orang yang kayak apa? Menekunkan agama Islam banget, maksudnya kan dia muslim ya, menekunkan agama banget deh, kayak dia selalu sholat 5 waktu, zikir, amalnya nggak pernah putus, zakatnya selalu gitu, kayak itu yang hal yang aku pelajarin. Dan dia tuh orangnya baik banget, nggak pernah marah sama orang. Terus pokoknya kayak kalau ngeliat dia tuh kayak lo sempurna banget sih, apa sih kurangnya gitu. Gitu kayak cantik, ibadahnya bagus, maksudnya kayak nggak ada kurangnya gitu loh. Dan yang aku dapetin ya itu, aku jadi dulu tuh aku misalnya aku dulu jarang sholat gitu. Sekarang tuh aku ya alhamdulillah bisa sholat di waktu karena terinspirasi dari dia gitu. Mau nggak mau nepa ya, say. Jadi kayak amalan-amalan dia tuh kayak ke bawah gitu, kayak baiknya dia sama orang gitu. Walaupun dia super mega bintang, dia bukan tipe orang yang kayak gini kan, suka ada kayak diva banget gitu ya. Maksudnya kayak dia walaupun emang kaya dari lahir, maksudnya kayak terus terkenal juga, dia nggak sombong sama sekali. Itu sih yang aku dapat poin dari Tasya. Jadi kayak wah, setinggi tingginya lo ya lo tetap lihat ke bawah gitu loh. Jangan pernah sombong gitu. Di tengah semua yang sudah dapat saat ini, mungkin kekayaan, harta, kebahagiaan juga, banyak berkat-berkat juga yang lo dapat. Apa sih yang jadi wish list atau mungkin harapan lo di tahun 2025 ini, atau mungkin let's say 5 tahun ke depan? Karena this year we enter 30. We enter 30 loh. Wishlist ya, sebenarnya aku pengen tetap hidup aku yang kayak gini aja gitu loh. Gak neko-neko, bertahan di sini gitu. Karir tetap di sini, bulanan tetap segitu. Amin. terus rumah tetap ada gitu. Ya hidup kayak gini aja udah nyaman gitu loh. Aku nggak mau yang neko-neko ya kayak kayak banget gitu, nggak. Udah. Secara karakter? Apa? Karakter? Secara karakter aku pengen jadi orang yang lebih bijaksana aja, wisdom, terus nggak mau jadi people pleaser. Karena aku people pleaser gitu, kayak mau kurangin itu. Baru kebukanya di akhir nih, baru kita akan tanya tadi people pleasernya ya. Tapi guys, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Gali. Thank you so much ya Gal, udah mampir ke sini. Sorry banget karena waktunya sudah habis ya pemirsa. Mungkin kita akan berjumpa di talk show berikutnya. Ayo, boleh banget. Dan mungkin itu dia tadi pemirsa Insartizen, nama Galih Sudirjo ya benar ya. Galih Sudirjo ini yang ada di belakang nama influencer besar yang at least aku yakin nama-nama yang disebut sama Gali tadi pernah sekali aja ada di timeline sosial media kamu, dan kita bisa melihat
lebih lagi bagaimana mungkin perjalanan, karakter, dan apa yang terjadi di dunia influencer dari POV seorang Galih ya. So sekarang waktunya Maria Christy pamit, sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye-bye. Bye.